Presiden Joko Widodo memilih mengisi libur panjang akhir pekan di kampung halamannya di Solo, termasuk menunaikan ibadah sholat Jumat di Masjid Nur Jamil, Solo, Jawa Tengah. Jokowi ditemani putra sulungnya Gibran Raka Buming Raka menunaikan sholat Jumat di Masjid Nur Jamil, Kampung Tapen, Kelurahan Nusukan, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah. Kehadiran Presiden itu mengagetkan para jamaah masjid karena tidak ada tanda-tanda sebelumnya kalau Jokowi akan sholat di masjid yang ukurannya tidak besar dan berada di tengah perkampungan warga. Jokowi nampak berbaur dengan jamaah masjid lainnya. Selepas sholat Jumat, Jokowi dan Gibran mampir di warung sate kambing Bu Bejo, warung langganannya untuk bersantap siang di daerah Loji Wetan, Kecamatan Pasar Kliwon. Berikutnya Jokowi membagikan buku tulis kepada anak-anak yang sudah menanti kedatangannya. Berita-berita nasional tentang upaya pembebasan sandera akan dibawakan oleh Priscila Dauhan. Priscila, silakan. Ya, terima kasih Egan. Sebelumnya kita akan berita mengenai Presiden Joko Widodo yang mengisi hari libur beserta keluarga memilih acara intern di kediamannya di Sumber, Solo, Jawa Tengah. Mereka mengisi liburan dengan berolahraga di Stadion Manahan. Ibu negara dikawal ketat Pas Pampres serta ditemani sejumlah teman akrabnya. Sekali di saat berjalan menyusuri stadion, Ibu negara selalu disapa dan berhenti untuk berselfie bersama. Senda gurau Ibu negara terpancar saat bertemu dengan teman akrabnya yang berada di Solo. Ibu negara Eriana Joko Widodo tidak ditemani Presiden Jokowi dalam aktivitas ini. Presiden Joko Widodo memilih beristirahat di kediamannya di Jalan Kutai Sumber, Banjarsari. Setelah sholat Jumat, Presiden Jokowi berencana akan melakukan nyekar ke makam orang tuanya dan dilanjutkan meninjau pabrik kayunya yang terbakar beberapa waktu lalu. Pemirsa, Kebun Binatang Ragunan menjadi salah satu tempat favorit warga untuk mengisi masa libur panjang akhir pekan ini. Untuk informasi selengkapnya kita bergabung dengan Nori Utari langsung dari Kebun Binatang Ragunan, Jakarta Selatan. Nori, bagaimana antusiasme warga yang memanfaatkan kebun binatang Ragunan maksud saya untuk kemudian menghabiskan waktu liburan di akhir pekan ini? Iya, Ega, memanfaatkan hari libur di akhir pekan ini banyak menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk berlibur bersama keluarga ataupun kerabat dekatnya. Dan salah satu objek wisata yang paling banyak diminati oleh warga DKI Jakarta dan sekitarnya adalah Marga Satwa Ragunan. Dan terlihat dari pantauan kami sejak pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat sudah banyak sekali pengunjung yang memadati Ragunan ini. Hal ini terlihat dari pintu masuk Ragunan dan juga area parkir mobil dan juga motor yang sudah membeludak. Hal ini menandakan bahwa besar sekali antusias para pengunjung yang ingin bermain di Ragunan ini. Dan tentunya diketahui bahwa di Ragunan ini memiliki banyak sekali koleksi hewan langka. Dari yang kami amati ada beberapa koleksi hewan langka, diantaranya adalah harimau, beruang madu, orangutan, komodo, gajah, dan juga lainnya. Dan juga mengingat Ragunan ini memiliki luas sekitar 147 hektar, maka dari pihak pengelola sudah menyediakan yaitu aplikasi Ragunan Zoo yang nantinya bisa didapatkan atau di-download di HP Android, yang sehingga bagi pengunjung yang bermain di Ragunan ini akan lebih mempermudah untuk mengetahui titik-titik lokasi hewan yang ingin mereka lihat ataupun ingin mengetahui di mana fasilitas yang disediakan oleh Ragunan. Selain itu juga mengingat luas sekali area dari Ragunan ini membuat masyarakat selain bisa melihat hewan-hewan langka juga menjadi kesempatan bagi pengunjung untuk bermain sepeda ataupun berpiknik dengan makan siang bersama keluarga dan kerabat dekatnya. Dan juga banyak sekali aktivitas lain yang bisa dilakukan di Marga Satwa Ragunan ini. Dan informasi yang kami dapatkan dari petugas tempat bahwa di hari libur pekan ini terjadi lonjakan pengunjung, yaitu rata-rata perharinya jumlah pengunjung sekitar
30.000 hingga 40.000 pengunjung per harinya. Padahal di hari biasa hanya mencapai sekitar 20.000 pengunjung saja. Dan ditargetkan nantinya untuk total pengunjung hingga hari Minggu nanti ditargetkan ada sekitar 60.000 pengunjung yang datang di Marga Satwa Ragunan ini. Egan. Ya, lalu apakah ada perbaikan fasilitas yang kemudian dilakukan oleh pengelola untuk membuat kenyamanan pengunjung ini bertambah? Iya, Egan, tentunya dengan untuk menyambut pengunjung dengan jumlah yang cukup banyak dan tentunya demi kenyamanan pengunjung juga dari pengelola dari Ragunan ini sudah menyiapkan yaitu kebijakan baru berupa memasuki area dari Ragunan ini harus menggunakan kartu elektronik dan kartu ini bisa didapatkan langsung di pintu masuk Ragunan dan juga bisa dilakukan isi ulang. Nantinya para pengunjung yang datang ke sini harus menggunakan kartu elektronik ini untuk meminimalisir antrean panjang dan selain itu juga selain kartu ini bisa digunakan untuk masuk ke pintu masuk juga bisa digunakan untuk memanfaatkan fasilitas lainnya seperti juga apabila pengunjung ingin menaiki kuda tunggang ataupun onta tunggang yang dipungut biaya hanya dengan menyodorkan yaitu kartu elektronik ini bisa menikmati berbagai fasilitas yang ada di Ragunan ini. Selain itu juga kartu ini bisa dimanfaatkan oleh warga untuk digunakan untuk menaiki Transjakarta dan juga walaupun ada kebijakan kartu elektronik ini namun tarif yang dikenakan tetap dikenakan tarif normal yaitu sebesar Rp3.500 dan informasi yang bisa kami tambahkan Egan bahwa ada beberapa pertunjukan spesial di hari ini diantaranya yaitu ada kuda poni dan juga onta tunggang yang bisa dinikmati oleh pengunjung untuk atraksi di hari ini. Dan berikut wawancara kami bersama Humas dari Ragunan. Pak, untuk libur panjang akhir pekan ini, apakah dari Ragunan mempersiapkan kegiatan khusus Pak untuk menyambut liburan ini Pak? Kegiatan khusus sebenarnya nggak ada ya. Seperti biasa kita lakukan, lebih kepada persiapan bagaimana memberikan pelayanan semaksimal mungkin, seoptimal mungkin kepada pengunjung dari sisi keamanan, kemudian dari percepatan dalam pelayanan pintu masuk, kemudian parkir dan sebagainya, lebih ke arah situ. Untuk atraksi memang kami tidak cukup signifikan buat atraksi. Yang kita siapkan hanya satwa tunggang misalnya onta dan kuda tunggang, kemudian foto bersama satwa kita siapkan seperti itu. Namun untuk atraksi-atraksi yang lain memang kita tidak ada dan ini memang demi kesejahteraan satwa kami mulai mengurangi adanya atraksi-atraksi satwa seperti itu. Dan untuk liburan akhir pekan ini Pak, untuk perayaan apakah jumlah pengunjung mengalami peningkatan? Kalau iya, kira-kira seberapa besar sih Pak peningkatannya? Sebagai gambaran, hari pertama kemarin sudah tercatat ada 55.000 pengunjung yang masuk ke Taman Marga Satwa Ragunan. Dan untuk hari ini kelihatannya masih cukup meriah pengunjung yang masuk pada pagi hari ini. Dan dari sisi parkirnya sudah tidak tertampung di luar, jadi kami sudah mulai. Ya Egan, selain objek wisata Marga Satwa Ragunan, ternyata Monumen Nasional di Jakarta juga diminati oleh warga DKI Jakarta dan juga sekitarnya. Hal ini terlihat dari antusias pengunjung yang sudah mencapai 8.500 pengunjung pada siang hari ini. Dan berikut liputan dari reporter kami Ibnu Haikal dan juru kamera Budi Manurung dari Monas, Jakarta. Jadi salah satu tempat wisata yang masih difavoritkan oleh warga Jakarta adalah Monumen Nasional. Tempat ini pada siang hari ini dipadati oleh 8.500 pengunjung lebih yang telah menikmati naik ke atas puncak Monas dan juga berpiknik di sekitar hamparan halaman Monas. Diperkirakan pada malam hari akan mencapai 22.000 pengunjung yang menikmati wisata Monumen Nasional di sini. Memang tempat ini cukup strategis dari berbagai tempat wisata seperti Masjid Istiqlal, Gereja Katedral, ada juga Istana Presiden RI, lalu ada Monumen Nasional, dan berbagai tempat wisata lainnya seperti kompleks kementerian juga ada di sekitar Monas, sehingga Monas menjadi favorit warga Jakarta. Selain itu harganya juga cukup murah, itu hanya
perlu membayar Rp15.000 untuk dewasa dan Rp4.000 untuk anak-anak. Masyarakat bisa menikmati naik lift hingga ke atas puncak tertinggi Monas dan juga menikmati kereta wisata yang mengelilingi Monumen Nasional pada hari ini. Dan memang Monumen Nasional juga menjadi favorit bukan hanya untuk warga ibu kota, tapi juga untuk warga dari Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera, dan Pulau Bali yang pada hari ini datang ada begitu banyak rombongan memadati Monumen Nasional. Ya, karena lebih murah, lebih dekat dari rumah, terus dijujuk di setiap kalangan ini orang masyarakat kecil kan. Nanti di sini bisa foto-foto, bisa ini ngilangin nyenangin anak-anak lah, ngilangin stres. Soalnya bawa anak, anak suka melihat Monas. Itu soalnya ada sejarahnya kan. Bagi Anda yang ingin menikmati Monumen Nasional secara maksimal, sebaiknya datang pagi-pagi sekali karena antriannya sudah cukup panjang dan mereka pun masih mengantri sekitar 2 km dan antriannya bisa mencapai setengah jam karena Monas memang masih menjadi wisata yang sangat difavoritkan oleh berbagai warga dari seluruh Indonesia. Untuk itu, datanglah sepagi mungkin dan jangan lupa juga membawa makanan karena di sini cukup jauh dari tempat akses makanan dan Anda bisa menikmati hamparan halaman Monas untuk piknik bersama keluarga Anda. Ibnu Haikal, Budiman Nurung, Berita 1, Jakarta.